Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 5, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya, yaitu buku tema 5 dan alat tulis yang diperlukan. Dan jangan lupa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, Bapak akan menjelaskan pada kesempatan ini tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Di situ adalah garis bawahnya, fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain adalah esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, kemudian biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan yang ada. Informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan menjadi sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk menemukan ide pokok dan informasi penting dalam sebuah karangan non-fiksi, dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kemudian, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, itu adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menemukan ide pokok dan informasi penting dalam sebuah karangan non-fiksi. Nah, sekarang bagaimana membuat ringkasan non-fiksi? Ringkasan merupakan informasi mengenai sesuatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Membuat teks ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat membuat ringkasan teks non-fiksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baca teks non-fiksi dengan seksama. Kemudian dari masing-masing paragraf tersebut ditentukanlah ide pokoknya. Kemudian yang berikutnya, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat yang menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi tersebut. Dan jangan lupa, perhatikan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang setelah itu, bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama? Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks tersebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan.
Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk pada teks non-fiksi. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik atau ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Setelah kalimat utama terbentuk, barulah kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Nah, untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, baca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, tentukan ide pokok dari teks tersebut. Dan yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi atau ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi? Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Dan yang ketiga, menuliskan ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan tadi. Yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Dan yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Langkah yang keenam, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah ditulis sebelumnya. Dan yang terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Nah, ini adalah bagaimana membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf untuk membuat cabang utama pada peta pikiran. Kemudian rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Dan yang keempat, catatlah informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan peta pikiran. Anak-anakku yang terkasih, di bawah ini adalah contoh peta pikiran. Misalkan di situ ada ekosistem. Ekosistem akan kita kembangkan menjadi beberapa paragraf. Misalkan paragraf pertama adalah apa pengertian ekosistem? Ya. Nah, ide pokok ini menjadi bahan untuk menjadikan paragraf. Yang kedua, komponen apa sih komponen ekosistemnya? Apa saja di situ dijelaskan. Ya. Kemudian apa contoh ekosistemnya? Kemudian bagaimana keseimbangan ekosistem? Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang harus dikembangkan. Kalian cari lagi ide pokok yang lainnya, ini ada sebagai contoh, ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.